Di atas lautan yang luas, segala macam hal aneh bisa saja ditemui. Saat para kru menangkap kepiting, mereka menemukan seekor walrus yang sudah mati. Walrus itu sendiri tidak memiliki nilai. Namun, dua gading di mulutnya sangat berharga. Menghadapi kejutan yang tidak terduga ini, para kru pasti harus mencari cara untuk menariknya ke kapal. Namun, walrus dewasa beratnya lebih dari 1 ton, dan juga mengembang seperti balon. Para kru sudah berusaha setengah hari tetapi tidak tahu harus mulai dari mana. Freddy mencoba menggunakan kait besi untuk menangkap bagian tubuhnya. Namun, cara ini sama sekali tidak berhasil. Dalam keadaan terdesak, ia bahkan melompat ke laut tanpa baju. Tindakan ini membuat kapten terkejut. Laut White Ridge di bulan Desember sangat dingin. Lebih dari 1 menit di dalam air bisa menyebabkan hipotermia. Namun, ia tetap duduk di atas walrus dan tidak mau turun. Apapun yang terjadi, ia harus mencabut gadingnya. Kapten khawatir sesuatu yang buruk akan terjadi padanya. Ia memerintahkan kru lainnya untuk menariknya dengan paksa. Namun, ia masih tidak bisa melupakan gading di dalam air. Saat ia kembali ke kabin untuk mengganti pakaian, para awak kapal mengikat kaki depan anjing laut dengan tali. Hanya dengan menggunakan celana mereka bisa menariknya dari permukaan air. Sayang sekali, walrus ini hanya tersisa 1 gading. Anggota kru mengeluarkan gergaji listrik, bersiap untuk memotong. Jangan berpikir siapapun bisa sembarangan mendapatkan gading ini. Ada aturan yang jelas di Alaska. Hanya penduduk asli Alaska. Hanya dengan begitu dapat berburu walrus dan gading secara legal. Dengan cara ini, hewan dilindungi. Juga menghormati adat istiadat penduduk asli. Dan seluruh kapal hanya memiliki wajah Asia dari Blue Mat. Memenuhi persyaratan ini, jadi pemotongan hanya bisa dilakukan olehnya. Hanya dia yang bisa secara legal mendapatkan gading. Selain itu, kumis walrus juga bisa dijadikan karya seni. Mengenai tindakan menyelam seperti itu, kapten sangat marah. Dia memanggil anggota kru ke dalam kabin dan memarahi mereka. Karena risiko melakukan hal ini sangat besar. Jika kamu belum mengerti betapa dinginnya laut Bering di bulan Desember, maka sebaiknya datanglah ke kapal Jonathan untuk melihat. Seluruh kapal tertutup embun beku. Keranjang untuk menangkap kepiting juga berubah menjadi bongkahan es. Permukaan laut dipenuhi kabut putih. Ini juga berarti suhu di luar turun hingga minus 40 derajat. Bongkahan es yang cepat membeku. Ini akan menambah berat kapal. Jika menghadapi ombak besar, mudah terbalik. Jadi, harus segera melemparkan kandang di kapal ke laut. Namun, suhu rendah membuat pekerjaan pelemparan menjadi sangat lambat. Para awak kapal membutuhkan 1 hari untuk melemparkan 100 kandang ke laut. Selanjutnya adalah menunggu kepiting datang ke jaring. Jika menemukan gading di laut sudah cukup aneh, maka, apa yang ditemui Kapten Jack benar-benar tidak terduga. Tak terhitung jumlahnya bebek jatuh berceceran di dek. Para awak kapal juga sangat penasaran. Bagaimana mungkin ada begitu banyak bebek di lautan yang luas? Suara bising itu membangunkan para awak kapal yang sedang tidur. Mereka bahkan mengira itu adalah pertanda kiamat. Dan yang lebih mengejutkan, jumlah bebek tidak berkurang. Malah semakin banyak. Tidak lama kemudian, dek sudah dikuasai oleh bebek. Ini sudah menjadi masalah. Bahkan jika kapten tidak bisa menangkap kepiting, dia masih bisa membawa pulang 1 dek bebek. Ternyata, cahaya di kapal menarik burung laut yang terbang. Burung laut yang terbang tidak memiliki tempat untuk bertengger. Setelah melihat cahaya terang, mereka berbondong-bondong menuju kapal. Ini juga merusak beberapa lampu ion di bagian depan kapal. Langsung membuatnya rugi $9.000. Ini benar-benar membuat Jack marah. Dia meminta awak kapal untuk segera mengusir bebek-bebek ini. Maka awak kapal mulai menangkap bebek-bebek di seluruh dek. Kapten Casey dari Maria Howe merendam kandang selama lebih dari 30 jam. Dia berharap dengan perendaman yang lama, tangkap lebih banyak kepiting. Namun saat menarik keranjang itu, meskipun tidak ada kejutan, namun juga tidak mengecewakannya. Di dalamnya ada sekitar 400 kepiting daun. Melepaskan kepiting kecil dan betina, masih tersisa 355 ekor. Hasil seperti ini sepenuhnya dapat diterima. Asalkan tidak kurang dari 100 ekor, dia bisa mendapatkan kembali modalnya. Seiring berlanjutnya penangkapan, kepiting di dalam keranjang mulai semakin banyak. Ini juga sepenuhnya menghilangkan kekhawatiran kapten. Dia memiliki total 450.000 pon kepiting daun tahun ini. Saat ini sudah selesai 80%. Isi kembali ruang kapal, maka bisa mengakhiri musim penangkapan tahun ini.
Melihat jumlah tangkapan saat ini, tidak ada masalah sama sekali. Akhirnya mereka kembali ke pelabuhan pada hari ke-14. Kali ini kondisi kepiting sangat baik, hampir tidak ada kerugian. Total berat kepiting daun di kapal ini mencapai 210.000 pon. Perantara memberikan harga $8 per pon. Setiap anggota kru mendapatkan bagi hasil yang tinggi, mengakhiri musim penangkapan tahun ini dengan sempurna.